Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelita Pradawajak. Saya mahasiswa dari Stikom Iyalinggo Kupang, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2011-0124. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan LAN dan WAN. Di sini saya menggunakan 6 buah komputer, 2 buah PC server, 2 switch, 2 laptop, 1 hub, 1 access point, dan 1 tablet. Baik, kita langsung masuk. Yang pertama kita ambil komputer, kita klik di sini. Kita ambil komputer, kita klik di sini. Fungsi dari komputer ini adalah melakukan pemrosesan. Setelah itu kita ambil satu switch, kita simpan di sini. Fungsi dari switch adalah melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Setelah itu saya ambil satu server, saya taruh di sini. Fungsi dari server adalah menyimpan berbagai file dan untuk dapat diakses bersama-sama menggunakan protokol FTP. Setelah itu saya ambil satu hub, saya simpan di sini. Fungsi dari hub adalah perangkat keras penerima sinyal dari seluruh komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Kita ke server yang kedua, kita hubungkan yang ini dengan yang access point. Terus kita klik ini, kita pilih yang ini, pilih IP configuration, kita klik, kita masukkan kode di bawah sini. Setelah kita masukkan kode, kita masukkan kode yang di bawah sini, dia akan muncul secara otomatis. Kita klik service, kita pilih yang ini, kita klik tombol on, kita masukkan kode di bawah sini. Terus kita ganti ini dengan angka 2. Kita klik save. Terus kita ke komputer yang pertama, kita pilih desktop, pilih IP configuration. Kita pilih DCP. Terus ke komputer yang kedua, kita pilih desktop, IP configuration. Kita masukkan kode di bawah sini. Terus ke komputer yang ketiga, kita buat sama seperti komputer pertama dan komputer yang kedua. Ya, kita ke komputer yang keempat, kita klik ini, kita masukkan kode. Sekarang kita ke komputer yang kelima. Kita buat sampai ke komputer yang ke-6. Kita pilih IP configuration, kita klik ini, masukkan kode. Sekarang yang ke laptop, kita klik ini. Setelah itu kita ambil amplop, kita klik di sini. Kita klik di sini. Kita ambil amplop, kita taruh di sini, kita taruh di sini. Kita ambil amplop, kita klik di sini. Kita ambil amplop, kita klik di sini, di sini.
Terus kita pilih yang di bawah ini, kita ambil lop, kita klik lagi di komputer, laptop dan di komputer. Terus kita pilih yang ini, kita klik yang ini, kita pilih yang autoplay. Ini jadinya seperti ini. Dia warna hijau berarti sukses. Ini jadi hasilnya. Ini kawan-kawan, ini hasilnya seperti ini. Kita ke server yang kedua, kita hubungkan yang ini dengan yang access point. Terus kita klik ini, kita pilih yang ini, pilih IP configuration, kita klik, kita masukkan kode di bawah sini. Setelah kita masukkan kode, kita masukkan kode yang di bawah sini, dia akan muncul secara otomatis. Kita klik service, kita pilih yang ini, kita klik tombol on, kita masukkan kode di bawah sini. Terus kita ganti ini dengan angka 2. Kita klik save. Terus kita ke komputer yang pertama, kita pilih desktop, pilih IP configuration. Kita pilih DCP. Terus ke komputer yang kedua, kita pilih desktop, IP configuration. Kita masukkan kode di bawah sini. Terus ke komputer yang ketiga, kita buat sama seperti komputer pertama dan komputer yang kedua. Ya, kita ke komputer yang keempat, kita klik ini, kita masukkan kode. Sekarang kita ke komputer yang kelima. Kita buat sampai ke komputer yang ke-6. Kita pilih IP configuration, kita klik ini, masukkan kode. Kita sekarang yang ke laptop, kita klik ini. Setelah itu kita ambil amplop, kita klik di sini. Kita klik di sini. Kita ambil amplop, kita taruh di sini, kita taruh di sini. Kita ambil amplop, kita klik di sini. Kita ambil amplop, kita klik di sini, di sini. Terus kita pilih yang di bawah ini, kita ambil amplop, kita klik lagi di komputer, laptop dan di komputer. Terus kita pilih yang ini, kita klik yang ini, kita pilih yang autoplay. Ini jadinya seperti ini. Dia warna hijau berarti sukses. Ini jadi hasilnya. Ini kawan-kawan, ini hasilnya seperti ini.
Ini hasilnya kawan-kawan. Ini kita lihat hasilnya. Oke, baik. Terima kasih. Maaf jika masih banyak kekurangan. Perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras adalah komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan perintah dalam komputer. Dengan kata lain, perangkat keras merupakan komponen pada komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Perangkat keras komputer yang pertama ada motherboard. Fungsi utama dari motherboard adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari motherboard. Kelebihan dari motherboard yang pertama ada hardware yang terintegrasi. Yang kedua, harga lebih murah. Yang ketiga, tidak perlu repot untuk memasang. Adapun kekurangan dari motherboard. Yang pertama, mengandalkan RAM, jadi hardware yang kita pakai akan mengambil memori dari RAM. Yang kedua, tidak dapat dimodifikasi. Perangkat keras komputer yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. CPU diibaratkan otak dari sebuah komputer, karena tanpa adanya CPU, maka sebuah komputer tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun kekurangan dan kelebihan dari CPU. Kelebihan dari CPU yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input-output. Yang kedua, mampu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama untuk diproses. Yang keempat, mengirimkan instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmatika. Yang kelima, mengawasi kerja dari ALU. Yang keenam, menyimpan hasil proses ke memori utama. Adapun kekurangan dari CPU. Yang pertama, perangkat ini melekat pada motherboard, jadi jika ada kerusakan dari salah satunya, maka kita harus mengganti keduanya. Yang kedua, kinerjanya tidak bisa sehebat PC desktop karena tidak bisa di-upgrade. Yang ketiga, tidak adanya fitur multicore. Yang keempat, tidak cocok untuk digunakan dan bermain game dan untuk editing. Perangkat keras komputer yang ketiga ada hard disk. Fungsi dari hard disk adalah untuk menyimpan data secara permanen ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada disk yang telah tersedia di dalamnya untuk di-read. Adapun kekurangan dan kelebihan dari hard disk. Kelebihan dari hard disk yang pertama, kapasitas besar. Yang kedua, pembaca data lebih cepat. Yang ketiga, relatif tahan lama. Yang keempat, strong yang cukup kuat. Adapun kekurangan dari hard disk. Yang pertama, harga relatif mahal. Yang kedua, rawan terjadi bad sector. Yang ketiga, bentuk fisik yang relatif besar dan berat. Yang keempat, motor listrik yang memiliki batas usia tertentu, rata-rata 700 jam per pengguna. Yang keempat, mudah rusak jika terkena benturan fisik. Perangkat keras yang keempat ada power supply.
Fungsi dari power supply adalah sebagai perangkat keras yang memberikan atau menyuplai arus listrik yang berlawanan atau AC. Menjadi arus listrik yang searah atau DC dibutuhkan oleh beberapa hardware di dalam komputer. Adapun kekurangan dan kelebihan dari power supply. Kelebihan yang pertama, untuk menstabilkan arus listrik yang ada di dalam CPU komputer serta mencegah terjadinya arus listrik yang menyebabkan kerusakan komponen di komputer. Adapun kekurangan dari power supply. Yang pertama, tidak dapat menyimpan arus listrik. Perangkat keras komputer yang kelima, mouse. Mouse merupakan salah satu perangkat keras atau hardware dalam jaringan komputer. Mouse memiliki beberapa fungsi, seperti untuk menggerakkan pointer, menjalankan program, dan memilih objek. Adapun kelebihan dan kekurangan dari mouse. Kelebihan dari mouse bisa digunakan pada permukaan yang kasar atau tidak perlu di mouse sepet. Sensitivitasnya lumayan tinggi, rata-rata mencapai 800-1200 dpi. Polling rantainya lebih tinggi dari mouse laser. Ukurannya tidak terlalu besar. Adapun kekurangan dari mouse. Yang pertama, lebih mahal dari mouse laser standar. Yang kedua, sekali kebentur keras langsung goodbye. Adapun yang ketiga, ada sinar LED di bawah mouse alis untuk membutuhkan permukaan yang bisa memantulkan sinyal tersebut supaya mouse bisa bergerak. Perangkat keras komputer yang keenam, modem. Fungsi modem adalah sebagai perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Adapun kekurangan kelebihan. Yang pertama, kelebihan menghemat lebih banyak uang. Yang kedua, dari segi harga lebih ekonomis. Yang ketiga, tidak perlu adaptor karena sudah terpasang di dalam CPU. Yang keempat, sistemnya tampak lebih kompak tanpa banyak kabel berlarian yang bisa memberi kesan kurang rapi. Adapun kekurangan. Yang pertama, tidak ada indikator yang dapat ditemukan pada modem eksternal. Akibatnya, agak sulit untuk membantu status modem meskipun dapat dilakukan melalui perangkat lunak. Yang berikut, jangan menggunakan sumber tegangan itu sendiri karena itu harus dipasok dari satu daya pada CPU. Yang berikut, dapat meningkatkan suhu di kotak CPU karena pengaruh panas dari komponen di sirkuit modem internal. Perangkat keras komputer yang berikutnya ada speaker. Fungsi dari speaker untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Fungsi tersebut bisa berjalan normal selama komponen-komponen di dalamnya bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan menyampaikan informasi dengan jelas tanpa adanya halangan kekurangan. Kekurangannya speaker terlalu berisik. Terus yang ke-8 ada flash disk.
Flash disk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari flash disk. Kelebihan dari flash disk yang pertama, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil dan cara penggunaannya yang simpel. Yang ketiga, flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua, baik untuk anak sekolah maupun orang umum sekalipun. Kekurangan flash disk yang pertama, mudah hilang karena ukurannya yang kecil. 2. Saat terletak di dalam kantong pada baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat lupa mengeluarkan dari saku tersebut. Terus yang 10 ada RAM atau Random Access Memory, atau yang disingkat dengan RAM, merupakan ruang penyimpanan untuk berbagai data aplikasi yang masih aktif di dalam ponsel. Adapun kekurangan dan kelebihan dari RAM. Kelebihan RAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Yang ketiga, memori seperti flash disk mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, ukuran memori yang kecil dapat menampung data yang sangat besar sesuai kapasitas memori. Yang berikut ada kekurangan dari RAM sebagai berikut. Yang pertama, harga memori terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, RAM digunakan hanya oleh golongan tertentu saja. Kurangnya sosialisasi penggunaan memori sehingga sulit untuk digunakan oleh orang awam. Yang berikut, data dapat hilang bila memori rusak atau terkena virus dan sebagainya.